BPM. Apa itu BPM? Jadi BPM itu adalah Badan Pengurus Musola yang oleh organisasi ketakmiran Musola Al-Muhandis, di mana organisasi ini diikuti oleh mahasiswa aktif UPN Veteran Jawa Timur dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer. Tak hanya seminar ini, Al-Muhandis juga sering mengadakan acara seperti kajian, pelatihan, dan lain-lain. Untuk itu, bagi teman-teman UPN dari Fakultas Teknik ataupun FIK, barangkali ada yang berminat untuk join di Al-Muhandis, bisa menghubungi panitia yang terkait. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, sebelum mulai acara seminar, izinkan saya menyampaikan sedikit susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua, tilawatil Quran, yang ketiga, penyampaian materi pertama dan dilanjut penyampaian materi kedua. Lalu sesi tanya-jawab dan penutup. Demi kelancaran bersama, mari kita buka acara seminar motivasi meraih mimpi kuliah di luar negeri Part 2 dengan berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Saya persilahkan berdoa mulai. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tilawatil Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ahmad Arif Fatoni. Untuk Saudara Ahmad Arif Fatoni, saya persilahkan. Sebelum dimulai, saya cek suara ya. Masuk? Ya. Moderator. Iya, masuk. Halo. Iya, masuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأشف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار منشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Saudara Ahmad Arif Fatoni sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Baik,
Eh, Berbicara perihal kuliah di luar negeri. Kuliah di luar negeri bisa dibilang menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap orang. Banyak universitas di luar negeri yang menawarkan berbagai jurusan atau program studinya. Selain itu juga terdapat eh, program beasiswa, pertukaran pelajar, volunteer, dan lain-lain yang sering membuat kita bingung. Halo Intan, suaranya nggak masuk kan? Oh iya, maaf. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Saya terima kasih kepada Saudara Ahmad Arif Fatoni sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Baik, berbicara perihal kuliah di luar negeri bisa dibilang menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap orang. Banyak universitas di luar negeri yang juga menawarkan berbagai jurusan atau program studinya. Selain itu juga terdapat program beasiswa, pertukaran pelajar, volunteer, dan lain-lain yang kadang sering membuat bingung. Ingin kuliah di luar negeri, tapi harus dengan jalur seperti apa sih? Lalu jurusan apa yang seharusnya kita pilih? Bagaimana dengan biayanya? Lalu nih, setelah S2, prospek kerjanya bagaimana? Apa bisa diterima di Indonesia? Gimana ya? Dan sedikit informasi, tak sedikit dari pelajar itu memilih untuk menggunakan pendidikan luar negeri untuk membantu mereka mempersiapkan berbagai hal yang diperlukan. Nah, cukup ikut seminar meraih mimpi kuliah di luar negeri, kita semua bisa mendapatkan konsultasi gratis tentunya, dan dari pakar yang sudah terpercaya dan terbukti sesuai dengan bidangnya masing-masing, serta akan benar-benar dikupas tuntas di acara seminar ini. Baik, langsung saja. Untuk pemateri pertama, yaitu Kak Fikri Ismail. Dan sebelum itu, saya akan membacakan sedikit CV beliau. Jadi Kak Fikri Ismail, SE MBA, lahir di Jakarta pada 15 Februari 1993. Beliau mengenyam pendidikan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah dan melanjutkan S2 School of Management National Chiao Tung University, Taiwan. Pengalaman kerja beliau sudah cukup banyak. Yang pertama, Junior Research Fellow Badan Supervisi Bank Indonesia BSBI Jakarta. Yang kedua, Research Department Industrial Technology Research Institute ITRI Taiwan dan Senior Finance Executive IBM Malaysia. Wow, dari CV saja sudah terdengar begitu luar biasa. Di usia muda tapi sudah mendunia. Baik, langsung saja kita mendengarkan penjelasan dari beliau. Untuk Kak Fikri Ismail SE MBA, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar ya, Mbak Intan? Audiens yang lain? Terdengar. Suara saya cukup jelas ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, terima kasih Al-Muhandis ya, UPN Veteran yang telah mengundang saya pada sesi meraih mimpi kuliah di luar negeri yang kedua ini. Saya merasa
senang sekali bisa bersilaturahim dengan area-area Surabaya ya, area-area Surabaya yang walaupun secara virtual, mudah-mudahan kita bisa banyak belajar, ada hal yang bisa saya sharing gitu yang bisa dibawa pulang setelah acara ini selesai dan bisa memotivasi diri saya sendiri dan juga teman-teman semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih saat ini kita masih diberikan kesehatan ya, walau situasi pandemi yang semakin tidak menentu gitu keadaannya, tapi insya Allah Allah masih memberikan kita kesehatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, juga kepada para keluarga, para sahabat, insya Allah juga kepada para pengikutnya hingga yaumil akhir kelak. Ya, di sini saya sebelum mau nanya dulu nih, ini semua dari teknik kimia semua ya? Apa dari fakultas teknik semua ya? Ada yang selain fakultas teknik? Ada, Kak. Ini Dari gabungan. Fakultas Teknik dan Fakultas Ilmu Komputer. Oh, oke, siap. Oh, dari Rian Fahmi Shihabudin. Ya, sama. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Saya Fikri. Sekarang saya berada di Malaysia kebetulan. Saya di Kuala Lumpur. Kebetulan di sini keadaan COVID sudah mulai membaik. Tapi sepertinya akan sedikit ada gelombang kedua gitu ya. Karena ada beberapa banyak imigran gelap yang ternyata masuk lewat garis pantai yang tidak terdeteksi, kemudian menularkan COVID lagi ke dalam kota gitu. Jadi sekarang alhamdulillah kondisi sudah mulai membaik dan perkuliahan di sini sudah mulai offline, sekolah sudah mulai tatap muka kembali, tidak melalui aplikasi online lagi, Zoom atau Webex atau sebagainya. Jadi mudah-mudahan Indonesia bisa cepat menyusul Surabaya, Jakarta, dan kota-kota besar lain. Semoga bisa secepatnya menjadi zona hijau ya. Karena kata Nabi ya, Nabi Muhammad SAW sangat mengagumkan keadaan seorang Muslim. Fa'in asobatsu saro'u syakaro. Kalau dia ditimpa kebaikan, dia diberikan kebaikan, kesenangan, maka dia bersyukur. Fa'in asobatsu doro'u sobaro. Kalau dia diberikan kesusahan, maka dia bersabar. Jadi sangat mengagumkan kehidupan seorang Muslim. Jadi ketika kita ditimpa kesenangan, maka kita bersyukur. Ditimpa musibah, kita bersabar. Jadi mungkin ini saja kita untuk bersabar. Semoga pandemi ini cepat selesai. Oke, sekolah S2 dan peluang kerja setelahnya. Oke, kali ini saya dan Mbak Lili ya. Mbak Lili senior saya dulu waktu di Taiwan ya. Beliau walaupun beda kampus tapi kita pernah dulu satu kota gitu. Beliau tinggal di Hsinchu juga pada saat itu. Jadi kami lumayan sering bertemu gitu kan. Jadi saya ingin menawarkan memperkenalkan sebuah negara yang mungkin di Indonesia tidak begitu banyak familiar, tapi sebenarnya dia adalah negara yang cukup progresif, cukup impresif gitu untuk dijadikan sebagai tempat tujuan studi gitu kan. Memang tidak sepopuler negara-negara Eropa atau negara di Amerika Utara gitu, tapi kita menawarkan negara di Asia Timur yang kemudian lebih mudah untuk kuliah di sana dan juga dengan kualitas pendidikan yang juga tidak kalah. Oke, kita coba mulai dari perbandingan dulu, background Indonesia. Oke, Mas, boleh lanjut. Oke, ini adalah indeks pembangunan manusia yang dimana ini juga sebagai salah satu parameter menunjukkan bahwa negara ini negara developed or undeveloped, negara maju atau negara berkembang gitu. Jadi rankingnya itu ternyata Indonesia ada di posisi 113 di Asia Tenggara ya, bahkan kita di bawah Thailand gitu.
bahkan di bawah Thailand. Atau mungkin sekarang juga kalau data terbaru mungkin juga kita bisa di bawah Vietnam. Oke, selanjutnya Mas. Oke, ini adalah kemudian indeks ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Jadi ada empat kategori, 4 parameter. Yang pertama adalah economic dan institutional regime, terus kemudian education and skill of population. Nah, ini yang kemudian harus kita tekankan di sini. Education and skill of population. Jadi bagaimana tingkat pendidikan kemudian menentukan juga kemajuan sebuah bangsanya. Oke, selanjutnya Mbak Alia, boleh di next. Nah, ini perbandingan saja ya, jumlah dokter di Indonesia. Jadi menurut LPDP, dari 1 juta penduduk di Indonesia hanya terdapat 143 dokter. Artinya hanya ada 143 orang yang selesai studi sampai dengan S3 dari 1 juta penduduk gitu. Jadi bisa dibayangkan ini jumlahnya sangat kecil sekali ya. Ini mungkin mempengaruhi juga kemudian tingkat pendidikan juga yang ada di Indonesia yang sebagian besar 50%-nya masih lulusan sekolah dasar. Nah, mungkin juga nanti mudah-mudahan ya, insya Allah terlahir juga satu atau dua dokter dari kelas ini ya, dari kelas online kita ini. Mungkin nanti mudah-mudahan ada dari kita ini yang jadi dokter di kemudian hari. Kemudian boleh next, Mbak. Nah, ini kesimpulan dari paparan sebelumnya. Jadi capaian indeks pembangunan manusia Indonesia masih jauh dibanding dengan negara sekawasan di Asia Tenggara. Kita sangat tertinggal dari Singapura, Brunei, dan Malaysia. Kemudian juga pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan masih rendah. Kemudian jumlah dokter masih jauh dari kondisi ideal. Dan juga kesempatan beasiswa dana dalam negeri semakin menurun ya. Nah, terlebih juga kemarin dana abadi PDP itu mau dikurangkan untuk penanganan COVID-19. Jadi semakin budget pendidikan beasiswa Indonesia untuk melanjutkan studi semakin sempit dan semakin kecil. Oke, kemudian boleh next, Mbak. Oke, kemudian kita lihat Taiwan. Mungkin di sini ada beberapa yang mungkin masih asing dengan Taiwan tuh di mana sih? Taiwan tuh bagian dari Cina atau bagian dari Hong Kong atau gimana? Jadi mungkin belum tahu ya. Taiwan itu ada letaknya di samping persis China. Jadi ada kota Shanghai, ada Beijing. Nah, di bawah Shanghai itu sampingnya ada Taipei. Nah, itu di sanalah Taiwan. Jadi Taiwan itu negara pulau di luar China gitu. Jadi mungkin banyak yang dengar tentang isu internasional bahwa Taiwan dan China sedang berkonflik, tapi memang konflik ini sudah bukan cuma China ya, tapi Hong Kong juga bermasalah dengan China gitu, dengan satu dan banyak hal. Jadi ini memang masalah yang dari dulu belum pernah selesai, bahwa Taiwan menganggap dirinya bahwa sudah merdeka, mereka punya mata uang sendiri, mereka punya paspor sendiri, mereka punya pemerintahan sendiri, mereka punya presiden sendiri. Sedangkan China dengan berbagai macam bentuk diplomasi ke berbagai negara secara politis, dia ingin lagi mengakui Taiwan sebagai bagian dari provinsinya, bagian dari negaranya. Sementara Taiwan adalah negara berdiri sendiri, dengan mata uang sendiri, dengan paspor sendiri. Jadi kalau misalkan Taiwan itu juga terkenal dengan Republic of China, ROC. Gitu. Jadi Taipei ini, Taiwan itu dia negaranya berbentuk republik, gitu, bukan kekaisaran gitu, seperti yang dipimpin oleh Xi Jinping sekarang ini kan di China gitu. Oke, kemudian boleh lanjut, Mbak. Oke, kenapa Taiwan? Taiwan itu ini ya,
yang dikasih garis merah berputar itu adalah Pulau Taiwan. Dulu dinamakan Formosa gitu. Jadi Formosa atau Taiwan. Jadi Taiwan ini luasnya hanya 35.000 kilometer persegi. Kalau misalkan di Indonesia mungkin kurang lebih seperti Jawa Barat kali ya, provinsi Jawa Barat gitu. Atau mungkin lebih besar sedikit gitu. Jadi tidak terlalu besar gitu, tapi lebih besar dari Singapura. Tapi kehidupan di sana jauh lebih maju dibandingkan di negara kita sendiri. Jadi Taiwan dengan GDP yang ini tahun 2006 ya, ini masih data lama, ke-22 dunia, per kapitanya ke-29 di dunia. Kemudian total perdagangannya itu 16 di dunia, ekspor dan impor juga masih dalam posisi belasan di dunia. Dan juga foreign exchange reverse itu di posisi keempat gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa Taiwan negara yang sangat kompetitif gitu kan, dalam segi ekonomi, bahkan dalam juga segi Taiwan itu dia terkenal dengan, mungkin ada yang produk-produk Taiwan yang ada beberapa orang yang tahu di negara kita banyak dipakai, seperti Asus, seperti Acer, biasanya itu ada produk-produk Taiwan. Dan kemudian iPhone yang yang kalian pakai sekarang itu dirakit di Foxconn, oleh Foxconn. Foxconn itu adalah perusahaan Taiwan. Itu juga tempatnya di Hsinchu. Hsinchu itu tempat nama kampus saya, nama daerah di mana kampus saya berada, Hsinchu. Jadi Foxconn itu hanya beberapa kilometer saja dari kampus saya dulu. Jadi tempat merakit iPhone di sana, di Foxconn itu. Kemudian boleh lanjut, Mbak? Ini. Oke, ini kita skip aja. Boleh lanjut, Mbak? Oke, ini adalah beberapa indikator di Taiwan. Easy to do business, itu nomor 4 di Asia. Great IPR protection, dia juga keempat. Abundant creative talent, itu malah pertama di Asia. Strong entrepreneurial spirit, itu pertama juga di Asia. The best place for expat. Ini saya juga sering baca di beberapa website bahwa tempat salah satu paling bagus dan paling nyaman untuk expat. Expat itu orang asing yang bekerja di negara itu. Seperti saya di Malaysia sekarang sebagai expat gitu ya. Jadi saya orang asing yang bekerja di negara orang lain, itu disebut expat. Jadi dalam beberapa situs survei, Taiwan menempati tempat pertama sebagai tempat paling nyaman dan gajinya kompetitif di dunia gitu. Jadi tempat paling nyaman untuk tinggal dan juga tempat paling nyaman untuk bekerja di sana. Kemudian juga gajinya sangat kompetitif. Oke, kemudian boleh lanjut lagi, Mbak. Nah ini, Taiwan Social and Technology Potential. Jadi Taiwan memang terkenal dengan teknologinya. Jadi kalau bisa diibaratkan, Taiwan itu kayak negara yang fokus pada nanochip teknologi. Jadi mereka fokuskan ekonominya pada bisnis teknologi. Seperti mereka punya HTC, kalau di handphone dia punya HTC. HTC perlu masuk pasar Indonesia, tapi kemudian kalah bersaing dengan iPhone dari China ya, seperti Xiaomi, Redmi, kemudian Vivo juga kalah murah gitu. Dan juga juga kalah dari Samsung. Jadi HTC produk Taiwan kemudian tidak bisa bersaing di Indonesia. Tapi kemudian laptop gitu, Asus, Acer semua masih bisa bersaing di pasar global. Jadi Taiwan negara kecil yang kemudian memfokuskan
apa bisnisnya, bidang ekonominya dalam bisnis nanochip teknologi. Jadi khususnya di bidang IT ya. Jadi apa namanya? Kalau kita kuliah di sana, itu jurusan paling favorit adalah apa namanya? Computer science. Jadi computer science adalah jurusan paling favorit di sana. Bahkan kedokteran pun jika dibandingkan ke computer science malah kalah ini ya, kalah apa namanya? Kalah passing grade gitu. Kalah favorit dibandingkan dengan apa namanya? uh, computer science. Nah, maka kita bisa lihat dalam technological infrastructure, Taiwan ada posisi 15, kemudian scientific infrastructure itu ada ke-6, kemudian business sophistication ada posisi ke-14 dunia, dan innovation berada pada posisi 9. Jadi bayangkan negara-negara apa kecil seperti Taiwan bisa bersaing jauh, ya, lebih kompetitif dibanding negara kita. Kemudian boleh lanjut, Mbak? Ini adalah apa namanya potensi dari sains dan teknologi di Taiwan. Jadi Taiwan itu memiliki banyak tempat science park ya namanya. Jadi tempat-tempat untuk memfokuskan bisnisnya di sana, science park. Jadi karena memang bisnisnya itu semua berbasis teknologi, maka ada apa namanya? Kita bisa lihat di sini di Hsinchu Science Park. Nah, Hsinchu ini adalah tempat di mana saya tinggal dulu. Kampus saya namanya National Chiao Tung University, diletaknya di Hsinchu. Hsinchu itu hanya satu jaman dari ibu kota Taiwan itu Taipei. Gitu. Jadi Hsinchu Science Park di sana ada tempat di mana kantor-kantor berdiri gitu, dan Foxconn pun ada di sana. Tempat R&D, Research and Development juga semua banyak berkumpul di sana. Kemudian di Taichung agak ke tengah ada namanya Taichung Software Park. Jadi memang setelah Science Park ada Software Park ya. Kemudian Kaohsiung Cyber Park. Nah, jadi kita bisa tahu nih bisnisnya Taiwan ke arah mana dari nama-namanya. Science, Software, Cyber. Kemudian ada di agak ke selatan itu ada Southern Taiwan Science Park. Kemudian ada juga Southern Software Park, Central Taiwan Science Park, Nankang Software Park, and Taipei Wireless City. Nah, ini di Taipei. Paling atas dan juga terhubung dengan Taiwan High Speed Rail. Kalau di Jepang tuh namanya apa namanya itu? Kereta cepat Shinkansen ya. Jadi Taiwan yang dari ujung ke ujung itu bahkan bisa ditempuh dalam waktu 3 jam aja. Ya, dengan menggunakan Taiwan High Speed Rail. THSR kalau kita bilang ya. Kalau bahasa Mandarin namanya Kautie. Jadi di tiap kota memang terhubung dengan kereta cepat ini. Gitu. Kemudian boleh lanjut ke berikutnya. Kemudian adalah dari segi profil dari kampus-kampus di Taiwan. Kampus-kampus Taiwan itu juga menduduki posisi-posisi yang tinggi ya di dunia ya. Seperti National Taiwan University, dia masuk dalam 76 ya. Dia peringkat 76 di dunia. 76 di dunia, kemudian juga ada National Tsinghua University yang masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik dunia. Kalau kita compare dengan Indonesia, saya lihat data hari ini, tadi saya lihat itu UGM adalah kampus terbaik ya menurut QS World University Ranking gitu. Jadi ini QS World University Ranking adalah situs gitu, lembaga survei yang kemudian memberikan ranking kepada kampus-kampus dunia. Jadi ada 2 yang bisa kita jadi patokan, Times Higher Education dan QS World University Ranking. Jadi ada 2 yang bisa kita jadikan patokan untuk peringkat kampus dunia. Jadi jangan ambil peringkat kampus di luar itu. Misalkan dari kemarin ada Webometrics. Nah, itu dia coba mengukur dari website-nya aja gitu kan. Tapi kalau
kualitas kampusnya gitu kan bisa diukur dari dua ini, QS World University Ranking atau Times Higher Education. Jadi tahun 2018 ya, ini masuk ke dalam posisi 76 besar dunia. Kalau UGM, saya lihat datanya itu, bahkan sekarang National Taiwan University itu sekarang sudah masuk posisi 72, naik lagi di dunia. Gitu. Jadi 70 ranking 70 di dunia terbaik di dunia. Kemudian kalau kita lihat Universitas Gadjah Mada ya, itu peringkat 254. Kemudian UI itu masuk 305 dunia, kemudian ITB masuk ke 331. Jadi kampus Indonesia itu masih jauh gitu. Dia berada di posisi 250-an ke atas. Sedangkan di Taiwan kampus-kampus yang masuk 100-200 besar di dunia itu sudah banyak. Jadi kita bisa pilih kampus mana yang kemudian sesuai dengan jurusan kita, dan juga kemudian di sana kompetitif, dan juga kita bisa dapat beasiswa di sana. Oke. Ya, itu tentang Taiwan. Kemudian next, Mbak. Nah, ini overseas student in ROC. ROC itu Republic of China, meaning dia itu Taiwan, which is Taiwan. Jadi ini data lama ya, 2012. Jadi ada 43.000 dan ini terus bertambah gitu ya. Jadi Taiwan itu mempunyai package anggaran untuk memberikan beasiswa terhadap mahasiswa asing gitu. Jadi memang ini yang membuat kami tergiur dulu untuk kuliah di Taiwan, karena kami tidak perlu susah untuk mencari beasiswa, karena beasiswa di sana sangat mudah sekali untuk didapatkan gitu. Kalau bisa saya bahkan kalau saya bandingkan ya, bahkan lebih mudah daripada kita dapat beasiswa di Indonesia gitu. Ya, untuk beberapa hal gitu. Jadi so far memang di sana mudah untuk mendapatkan beasiswa bagi internasional student. Oke, kemudian boleh next, Mbak. Nah, kenapa Taiwan? Nah, pertama ya, memang fasilitas dari sekolah dan riset di sana memang setara dengan Amerika dan Eropa, gitu. Jadi memang kebanyakan juga profesor-profesor Taiwan itu memang lulusan Amerika, di universitas top di Amerika. Jadi memang budayanya agak ke sana, agak ke Amerika dari segi culture pendidikannya, dan fasilitas dan sekolah, infrastrukturnya baik riset maupun non riset di sana sangat memadai, gitu kan. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan kandidat doktor di bidang kesehatan gitu. Beliau dokter di S1-nya di UGM, S2-nya di UI, kemudian lanjut PhD di sana di Taiwan Medical University. Beliau bilang di Taiwan ini bahkan topik yang Indonesia masih menganggap itu tidak mungkin, di sini sudah doable, di sini sudah bisa dilakukan, gitu. Jadi sangat jauh sekali gitu perbandingannya dari segi riset, gitu kan. Di sana, di Indonesia masih wacana, di sini sudah doable, sudah dilakukan, sudah risetnya sudah keluar hasilnya. Jadi memang dalam beberapa hal gitu, termasuk riset, memang negara kita masih kalah jauh dari negara-negara lain, juga termasuk Taiwan. Kemudian kesempatan luas meraih beasiswa, yang saya bilang bahwa banyak sekali beasiswa yang tersedia di sana. Nanti kita akan bahas beberapa macam beasiswa yang tersedia. Kemudian biaya hidup terjangkau. Itu kalau kalian gimana ya? Kalau kalian pernah ke Jakarta, ya mungkin semua pernah ke Jakarta ya. Mungkin kalau kalian tinggal di Jakarta, biaya hidup di Taiwan, tapi bukan di Taipei. Taipei memang agak mahal karena dia ibu kotanya. Tapi kalau di tempat saya di Hsinchu itu harganya nggak living cost
di sana dengan di Jakarta itu tidak seberapa beda jauh gitu. Ini 11-12. Kalau misalnya saya compare dengan Kuala Lumpur di sini, memang hampir sama juga Kuala Lumpur dengan dengan Taipei gitu, ibu kotanya. Gitu. Jadi memang kalau dibandingkan dengan daerah memang cukup pricey, tapi kalau dibandingkan dengan Jakarta, Kuala Lumpur, memang hampir sepadan gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan Singapura jauh lebih mahal dibandingkan dengan kehidupan di Taipei. Gitu. Jadi perbandingannya mungkin sebagai perbandingan biaya hidup di sana. Terus pengalaman lintas budaya, cross cultural competence di sana memang jadi biasanya mahasiswa internasional itu diajak dalam beberapa semester itu berapa bulan sekali untuk mengenal culture Taiwan. Jadi ada semacam international association, dia buat kegiatan yang mengenalkan budaya-budaya Taiwan. Gitu. Kemudian kesempatan belajar bahasa Mandarin gratis. Ya, saya dulu ketika sekolah di sana 2 tahun gitu, saya mendapatkan kalau saya dulu diwajibkan untuk mendapatkan atau spending sekitar 10 kredit atau 5 kelas bahasa Mandarin. Jadi saya harus mengambil 5 kelas pelajaran bahasa Mandarin gitu yang harus saya selesaikan dalam waktu 2 tahun. Jadi at least ketika keluar dari Taiwan, kita tahu banyak hal tentang Mandarin. Bahkan beberapa teman saya memang sudah menjadi lancar bahasa Mandarin dan dia kesempatan kerjanya malah lebih luas ya. Mereka yang bisa bahasa Mandarin, kemudian bisa bahasa Inggris, mereka tidak akan pernah nyasar ya di dunia manapun gitu. Karena bahasa Inggris dan bahasa Mandarin adalah bahasa yang paling terpakai di dunia gitu. Jadi kesempatan kerja untuk orang-orang yang memiliki dua bahasa ini sangat sangat mudah sekali ya buat mereka yang bisa dua bahasa ini. Kemudian masyarakat yang ramah dan familiar dengan bahasa Inggris. Jadi di kampus-kampus, kemudian juga di kota besar ya, di Taipei, itu mayoritas memang orang banyak yang bisa berbahasa Inggris. Tapi kalau misalkan di agak ke desa, ke kampung gitu, kalau misalkan Surabaya, mungkin kita agak ke Mojokerto atau ke Sidoarjo gitu kan, mungkin kita bisa nemuin di sana orang-orang yang belum banyak berbicara bahasa Inggris. Mungkin dalam basic bisa, tapi dalam percakapan sehari-hari kita juga harus berbahasa Mandarin. Nah, itu yang kemudian men-encourage kita untuk bisa berbahasa Mandarin. Jadi kalau di kampus kita nggak usah khawatir, hampir semua orang bisa bahasa Mandarin gitu. Tapi kalau misalkan di luar, kita pergi ke 7-Eleven atau kita beli barang di luar, kita harus bahasa Mandarin, at least dalam bentuk yang paling basic gitu. Itu sebuah keharusan di sana. Bahkan justru dengan keadaan seperti itu yang mengencourage diri kita untuk berbahasa Mandarin di sana itu, karena learning by doing. Kita belajar, kita praktis, kemudian kita semakin lancar dengan bahasanya. Kemudian banyak tersedia makanan halal. Memang sekarang ada namanya southbound policy. Jadi untuk menjauhkan pangsa pasar dengan Cina, Taiwan memberlakukan sebuah kebijakan untuk memfokuskan kebijakan-kebijakan dia, perdagangan, kemudian juga anggaran, termasuk juga pendidikan ke arah selatannya Taiwan, which is India, Indonesia, Malaysia, kemudian Vietnam gitu. Jadi termasuk dengan Indonesia. Indonesia terkenal dengan negara Muslim. Nah, karena ini kemudian pemerintah Taiwan dia mulai memperbanyak tempat ibadah, gitu kan. Sekarang di beberapa MRT station sudah ada tempat ibadah untuk Muslim, tempat sholatnya. Kemudian tempat makan halal juga sudah mulai ramai. Jadi bisa juga dipergunakan. Dan juga ada di Taiwan itu ada namanya apps Taiwan Halal. Taiwan Halal kebetulan juga yang
Men-view adalah teman saya sendiri, teman satu kampus, orang Indonesia. Mereka yang kemudian membuat apps namanya Taiwan Halal. Mereka di sana isinya banyak sekali. Jadi kayak kemanapun di sana, tinggal cari hidupkan location, kemudian cari kalian mau cari tempat ibadah, masjid itu orang yang peluangnya besar sekali. Bahkan pun jika kita tidak bisa berbahasa Mandarin atau tidak lancar, banyak sekali juga job-job yang related dengan disiplin ilmu kita gitu untuk bekerja di sana. Saya dulu juga sempat beberapa interview di sana. Setelah saya lulus, saya dapat interview untuk kemudian menjadi marketing di sana, kemudian jadi accountant. Tapi saya memutuskan untuk mencari tempat yang saya pikir lebih nyaman buat saya untuk sebagai seorang Muslim gitu. Jadi saya pilih Malaysia kemudian karena di sini lebih nyaman, bisa dengar azan di mana-mana, tempat sholat di mana-mana, jadi saya lebih nyaman di sini. Tapi di Taiwan juga kalau kalian ingin lebih strict dikit, lebih bisa bersabar dikit gitu kan, bisa juga di sana dengan banyak kelebihan dan kekurangannya gitu di sana. Tapi untuk Muslim gitu. Tapi memang di sana sudah mulai terbuka untuk Muslim dan banyak fasilitas-fasilitas Muslim yang kemudian diperbanyak gitu. Kemudian salah satu negara paling aman di dunia ini sangat benar ya. Saya mengalami sendiri. Jadi dulu saya punya teman dari Korea, teman dormitory. Jadi saya punya teman satu asrama. Jadi dulu satu asrama saya itu dari orang Kanada, Vietnam, dan juga dari Korea. Nah, orang Korea ini suatu hari dia pergi ke supermarket, pergi ke Carrefour gitu kan. Dia tiba-tiba kehilangan dompetnya ketika jalan pulang. Dan dia memang bagusnya ya kita menaruh identitas kita di sana, di dompet kita, nomor handphone segala macam. Dan dia menaruh itu, dia melakukan itu, kemudian ketika dompetnya jatuh, dia bingung nggak tahu kemana. Akhirnya dia lapor polisi. Kemudian lama kemudian, besoknya ternyata ada yang melapor bahwa dia menemukan dompet. Dan polisi langsung menelpon si orang Korea ini, kemudian dompetnya itu balik. Gitu. Jadi memang salah satu paling aman di dunia negaranya. Jadi memang bahkan saya pernah handphone saya jatuh ketika di mana mau naik bis di Taichung. Handphone saya jatuh, saya sudah naik bis dan handphone saya jatuh. Saya tidak merasa gitu. Kemudian ada orang Taiwan ambil handphone yang jatuh itu, lari ngejar bis, kemudian diberikan ke saya. Jadi itu memang salah satu pengalaman saya di sana. Oke, boleh mungkin selanjutnya. Ini asrama mahasiswa internasional. Ya memang kalau kita lihat kampus-kampus di Taiwan itu memang hampir semua kampus itu mempunyai asrama, baik untuk mahasiswa internasional maupun lokal. Gitu. Jadi sangat convenience. Mungkin selanjutnya. Oke. Ini adalah tempat-tempatnya. Oke, kita percepat. Oke. Selanjutnya. Ini transportasi yang sangat nyaman gitu kan. Kalau dibilang nyaman, kalau kita compare dengan Jakarta, itu nyaman sekali di sana. Jadi tiap MRT, jadi di tiap daerah itu terhubung dengan MRT ya, di Taipei dan di Kaohsiung.
Dan ketika kita keluar MRT, dia ada namanya U-Bike. Jadi ada sepeda. Kalau rumah kita jauh dari MRT station, maka kita bisa naik U-Bike ini. Disediakan. Gitu kan. Oke, lanjut. Kita cepat ya ini. Ini adalah seperti biasa ya. S1 4 tahun, master 2 tahun, doktoral 3 sampai 5 tahun, bahkan bisa lebih ya. Doktoral memang tergantung profesor gitu. Project-projectnya apakah lancar atau enggak, atau kemudian ada perubahan judul atau enggak, itu tergantung. Oke, lanjut. Oh ya, di Taiwan itu dia ada 2 kali pembukaan ya. Pertama pada bulan September, which is fall semester, ataupun pada bulan Februari, yaitu spring semester. Jadi ada dua term. Oke, kemudian ini cara mendaftar di universitas. Pertama, pilih kita cari tahu dulu aja kampus-kampus apa aja yang terbaik di Taiwan. Kemudian kita cari websitenya masing-masing, kita daftar di sana. Kita siapkan dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Oke, terus ini persyaratan umum ya, biasa ya. Surat rekomendasi, paspor, ijazah, sertifikat bahasa Inggris, kurikulum vitae, kemudian persyaratan lainnya. Oh iya, ini yang paling penting ya. Taiwan, kenapa mungkin banyak orang yang mengatakan bahwa dia nggak pede dengan bahasa Inggris dia. Dia mungkin kalau tes IELTS atau tes TOEFL ITP itu mungkin dia nggak sanggup gitu. Tapi di Taiwan itu dia mensyaratkan kemampuan bahasa Inggris yang tergantung kampusnya ya. Kalau di kampus saya itu dia TOEFL PBT-nya harus minimal 550 ataupun IELTS harus 6.0 gitu. Tapi saya yakin orang Indonesia tuh ya, kalau TOEFL ITP yang PES PBT ya namanya, PBT. Apa tuh? Paper based test. Jadi yang kita biasa tes gitu, itu saya yakin kalau orang Indonesia itu tekun, itu pasti akan di atas 500 gitu. Tapi kalau misalkan IELTS bagaimana kita speak up, itu agak susah gitu. Seperti saya juga saat itu karena saya juga dulu sebelum memilih akhirnya bersekolah di Taiwan, saya dulu juga banyak apply untuk negara-negara lain gitu kan. Saya juga sempat apply untuk kampus di Eropa. Kemudian tapi IELTS saya tidak cukup tinggi gitu. Karena saya yakin saya bisa menulis, tapi saya tidak bisa speak up pada saat itu. Jadi TOEFL ITP adalah satu-satunya yang bisa menjadi titik cerah buat saya gitu ya. Dan Taiwan masih menerima itu karena banyak negara seperti Singapura, bahkan Malaysia sendiri tidak menerima TOEFL ITP untuk sebagai syarat untuk penerimaannya gitu kan. Maka Taiwan masih menerima itu. Jadi kita cukup tes aja mungkin di ITS, di UGM, saya dulu di UI tesnya. Ada sertifikat ITP, lulusan ITP di sana. Kita tes di sana, kemudian hasilnya berapa? At least 450 untuk beberapa universitas masih diperbolehkan, tapi untuk universitas top biasanya di atas 550. Oke, selanjutnya. Nah, ini banyak sekali, nanti bisa di-share aja ya. Ini banyak sekali ya. Ini Ministry of Education, CDF, beasiswa universitas. Nah, beasiswa universitas ini adalah langkah terakhir kalau kalian tidak mendapatkan beasiswa pemerintah Taiwan. Beasiswa universitas itu mungkin besarnya tidak sebesar beasiswa Taiwan, pemerintah Taiwan, tapi dia sudah free tuition. Jadi tuition kita nggak perlu bayar, kita cuma bayar biaya hidup, dan bahkan biaya hidup pun dikasih ya. Biaya hidup tuh dikasih oleh Taiwan, tapi mungkin nggak banyak ya, 3 juta per bulan atau 4 juta per bulan. Dulu saya beasiswa universitas dapat 7.000 Taiwan dolar, itu sekitar hampir 3 juta lah. Hampir 3 juta per bulan, dan itu cukup gitu. Jadi memang kehidupan di Taiwan kalau kita masak ataupun ya dulu pinter-pinter lah mahasiswa gitu kan,
Jadi bisa bahkan cuma bisa tidak sampai 3 juta, mungkin 2 juta pun juga sudah oke gitu, kalau kalian masak. Jadi pintar-pintar aja. Terus kemudian, nah ini si Mika, ini banyak lagi. Ini nanti mungkin bisa di-share aja. Kemudian selanjutnya Mbak, kita percepat aja ya. Oh ini Taiwan Experience Education Program. Nah ini kalau misalnya mau internship. Oke, lanjut. Nah ini ke Taiwan. Taiwan adalah negara ekonomi maju dan dengan peran penting dalam bidang ekonomi dan SNT, Science and Technology. Kemudian Taiwan menjadi salah satu tempat terbaik untuk studi dan pengembangan karir profesional. Dalam peluang besar untuk mengisi krisis demografi Taiwan dalam bidang pendidikan dan tenaga profesional. Jadi kalau kalian tahu ya di Taiwan itu, mungkin juga di negara-negara maju sudah agak sulit ditemukannya anak-anak kecil gitu. Jadi di Taiwan pun juga anak-anak kecilnya masih masih. Jadi kalau kalian melihat demografinya, dia akan seperti segitiga ke bawah gitu. Jadi terbalik. Jadi orang tuanya sekarang lebih banyak, anak kecilnya sedikit. Bahkan beberapa kampus sudah mulai tutup karena nggak ada mahasiswanya gitu. Kampus-kampus di daerah tuh, walaupun kampusnya bagus-bagus, kemudian dia merger dengan kampus lain, seperti di Tainan tuh banyak kampus merger. Jadi kampusnya karena udah nggak ada mahasiswa lagi, karena orangnya semakin sedikit gitu di sana. Padahal kampusnya bagus-bagus gitu kan, tapi nggak ada yang sekolah gitu. Maka salah satunya anggarannya memang diperuntukkan untuk mahasiswa internasional yang kemudian mengisi kekosongan-kekosongan di kampus-kampus Taiwan. Kemudian peluang besar beasiswa Taiwan di era New Southbound Policy yang saya tadi bilang. Kemudian, satu lagi, di Taiwan itu banyak sekali ya, kayak forum-forum gitu kan, mahasiswa, ada PPI, saya juga dulu gabung PPI, kemudian juga ada forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, namanya Formit. Nah, Formit ini banyak sekali, kalau misalnya kalian mau coba masuk Formit, forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan itu seperti kayak Al-Muhandis gitu lah, sama lah gitu kan. Jadi memang fokus pada kerohanian Islam gitu. Tapi di sana juga banyak men-sharing informasi beasiswa, kehidupan di Taiwan seperti apa. Jadi banyak yang merefer Formit kalau misalkan mereka mau pergi ke Taiwan, kehidupan muslim seperti apa, di Taiwan tuh seperti apa, bisa refer ke Formit. formmat.org, formit.org. Itu websitenya. Kalau kalian mau coba tengok websitenya di sana, boleh. Karena banyak sekali info tentang kehidupan muslim dan juga beasiswa di sana. Seputar Taiwan. Oke, selanjutnya Mbak. Kita masuk sebentar ke... Wah, lebih. Oke. Selanjutnya Mbak. Next. Halo? Nah ini, peluang karir pas studi di Taiwan. Pertama, memang kesempatan terbuka baik di Taiwan maupun negara lain, seperti saya bilang bahwa bagi mereka yang sekolah di Taiwan, maka menempuh karir di Taiwan itu adalah juga sebuah kemudahan gitu. Dan di Taiwan itu mereka menerima foreigner dengan mudah ya. Jadi ada beberapa negara yang melindungi negaranya dari pekerja asing karena memang kebutuhan pekerjaan untuk masyarakat sendiri tidak terpenuhi. Banyak sekali unemployment di sana, orang-orang menganggur banyak di negara-negara lain gitu. Tapi kalau di Taiwan, mereka sangat welcome terhadap pekerja asing gitu kan. Bahkan banyak juga tenaga kerja Indonesia di sana gitu kan. Karena memang kebutuhan untuk kebutuhan pekerjaan, kebutuhan job untuk masyarakat sendiri sudah terpenuhi. Jadi dia butuh juga kemudian warga asing yang kerja di sana. Jadi bagi negara-negara yang ekonomi sudah maju, ini bukan merupakan sebuah kendala gitu. Jadi mudah mencari kerja di sana karena memang pekerja lokal, pekerja asing itu bisa diterima dengan mudah gitu. Jadi sama haknya gitu. Di negara-negara maju. Mungkin kalau di Indonesia agak sulit ya, karena memang masyarakat kita masih butuh kerjaan dan sementara kita
bisa mengerjakan pekerjaan yang mungkin dikerjakan orang asing juga. Kemudian lulusan Taiwan dipandang memiliki kompetensi. Ah, ini memang sebuah nilai plus juga ya. Dulu ketika saya mendapatkan job ini di IBM Malaysia, saya dulu bersaing dengan lulusan dari Scotland, lulusan dari Kanada, lulusan dari lokal, bahkan kampus top lokal di Malaysia, UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian juga dari dari banyak kampus ya, Monash University, dari Sunway University, Taylor. Kemudian industri melihat ini sebagai sebuah kesamaan. Jadi sementara orang lulusan Taiwan pun juga ternyata dihargai dengan sama gitu dengan mereka lulusan dari negara-negara lain gitu, Scotland, dari negara Eropa, dari Kanada gitu. Jadi tidak perlu takut lulusan Taiwan dipandang dunia global seperti apa, karena memang Taiwan sendiri sebagai negara yang mempunyai kompetensi, maka lulusannya mungkin juga dipandang memiliki kompetensi yang sama gitu. Jadi tidak perlu takut ketika kita masuk ke dunia industri, khususnya di luar negeri ya, gitu kan, Singapura, di Malaysia, dan di Germany juga. Teman-teman saya juga bahkan ada yang bekerja untuk Lenovo di Tokyo, di Jepang. Jadi memang peluang karirnya besar, asalkan kita memiliki kompetensi. Gitu. Kemudian ketiga ya, gimana sih cara dapat pekerjaan pasca studi gitu kan? Selain menjadi dosen, gitu. Dosen tenaga yang menjadi mungkin banyak orang bercita-cita juga jadi dosen, tapi kalau kita mau keluar dari situ, keluar dari masuk ke dalam industri gitu kan, kita mau masuk dalam industri, mungkin bukan passion kita mengajar, itu mungkin kita juga bisa mencari karir yang lain itu banyak sekali. Manfaatkan platform kerja worldwide, ini penting. Di Taiwan ada platform kerja sendiri, di Malaysia ada sendiri, di Singapura juga kemarin saya apply banyak ada sendiri gitu kan. Kalau misalkan yang mau agak lebih global, mungkin kalian bisa download namanya Glassdoor, bisa juga coba di sana. LinkedIn juga sudah mulai global, banyak sekali ya. Kita bisa manfaatkan platform kerja. Kemudian nomor 4, sesuaikan minat dan kemampuan dengan pekerjaan yang di-apply. Jadi tentunya bahwa kita harus juga mengasah kemampuan kita sesuai dengan apa yang pekerjaan yang kita apply gitu. Misalkan saya adalah seorang auditor dulu. Saya pernah bekerja sebagai auditor dan juga sebagai research di Bank Indonesia, research fellow. Jadi saya mengapply yang dalam dalam kemampuan saya saja gitu. Jadi sesuaikan dengan minat dan kemampuan kita. Oke. Next, slide terakhir, mudah-mudahan nggak bosan ya. Nah, ini hal yang harus dilakukan. Pertama memang yang harus dilakukan sebelum bermimpi ya, mulai bermimpi. Tapi pertama meniatkan karena Allah gitu. Niatkan semua karena Allah. Bismillah gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kalau kita mau keluar rumah gitu. Tapi memang yang harus yang harus kita lakukan pertama adalah semua mulai karena Allah. Kita niatkan semua karena Allah. Mau belajar, merantau ke luar negeri gitu kan. Karena kan kata Imam Syafi'i, kalau misalkan kita merantau, banyak hal yang kemudian kita bisa dapat gitu kan, selain ridha Allah. Pertama, hilangnya kesusahan. Kedua, mendapatkan penghidupan gitu kan, seperti saya mungkin merantau ke Malaysia untuk mencari penghidupan juga untuk keluarga saya. Terus juga bertambah ilmu, mereka yang sekolah bertambah ilmu, ke luar negeri jauh-jauh mereka bertambah ilmu. Kemudian mendapatkan pelajaran tata krama, kita kenal culture bahwa kita menjadi open minded dalam hal tata krama. Jadi banyak hal yang berbeda di dunia ini yang mungkin tidak sesuai dengan culture kita, gimana cara kita bersikap di sana. Kemudian bertambahnya kawan yang mulia. Saya sendiri di Taiwan itu banyak sekali mendapatkan guru-guru agama juga dari Forum mahasiswa Muslim Indonesia di Taiwan, seperti Al-Muhandis ini menjadi wadah untuk menyebarnya bertambahnya ilmu-ilmu agama kita di sana. Kemudian baik lagi, pertama mulai bermimpi. Mimpi ini penting banget ya teman-teman. Kalau misalkan
teman-teman nggak punya mimpi untuk kuliah ke luar negeri atau untuk berkarir di luar negeri, mungkin itu nggak akan pernah tercapai. Mulai bermimpi, mimpi aja, itu apa gitu. Kalau misalkan mimpi nggak mau, coba menghayal aja, menghayal nih ntar kuliah ya, di Singapura atau kuliah di mana gitu, atau kuliah di Taiwan. Kita menghayal aja dulu. Nah, dari itu kita kebayang di otak kita seperti apa, kemudian itu akan terngiang-ngiang dulu terus di dalam diri kita, dan akhirnya kita akan mencoba untuk perlahan-lahan membuat kerangka target untuk kemudian gimana caranya bisa sampai ke sana. Kemudian berdoa. Ini penting nih berdoa nih. Kalau saya pribadi untuk hal ini gimana ya? Saya pikir kita serahkan dulu semua ke Allah gitu. Jadi berdoa dulu. Saya lebih milih ya daripada ngantri beasiswa lewat LPDP, lewat kita ngantri capek-capek LPDP, Dikti ataupun beasiswa yang lain ya, banyak ya. Erasmus Mundus atau mungkin Fulbright, Aminef gitu. Sekarang kita ngantri dulu aja lewat jalan, mungkin sholat tahajud, jalan sholat duha. Itu ngantri lewat situ lebih cepat tuh dibanding ngantri tempat lain. Gitu. Coba aja dulu di situ. Jadi kemudian Mohon maaf Kak, waktunya bisa lebih di. Oke. Ya, terima kasih. Oke. Nah, ini terakhir ya. Cari pertemanan yang satu visi. Oke. Pertemanan satu visi, kemudian jadi lingkari pergaulan kita dengan teman-teman yang punya mimpi yang sama, itu akan membawa positive vibes buat kita. Kemudian tingkatkan kapasitas diri. Ya jangan, kalau misalnya kita merasa bahwa bahasa Inggris kita kurang, kemampuan berbahasa kita kurang, kita coba tingkatkan itu. Kita coba improve bit by bit sampai kita percaya diri. Kemudian buat target tahun ini, misalkan targetnya kalau misalkan COVID nanti selesai gitu kan, apa target kita? Lulus kuliah dulu S1, kemudian coba cari apply untuk kampus di luar negeri, atau mungkin target tahun ini memperlancar bahasa Inggris atau bahasa asing atau bahasa apapun. Buat target itu penting. Kita harus berkembang dari tahun ke tahun. Gak bisa kita hidup gini-gini aja. Kita harus coba cari hal-hal baru yang kemudian menambah kapasitas diri kita. Mungkin itu saja. Maaf, ini terlalu lama ya saya. Hampir sejam, Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin itu saja. Jazakallah khair, matur suwun. Mungkin maaf Mbak Lili mengambil waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Fikri Ismail atas pemaparannya, sangat menarik dan luar biasa. Oke teman-teman, beliau tadi sudah menjelaskan perihal alasan kenapa sih memilih kuliah di Taiwan dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya fasilitas akademik dan riset setara Amerika dan Eropa, kesempatan luas beasiswa, biaya hidup yang terjangkau, dan lain-lain. Selain itu, beliau juga memaparkan jenis-jenis beasiswa yang bisa dipilih. Salah satunya tadi beasiswa universitas atau beasiswa dari pemerintahan Taiwan sendiri. Dan tadi beliau juga menjelaskan tentang peluang karir setelah lulus S2 di Taiwan. Dan hal apa sih yang harus kita lakukan ketika kita ingin meraih mimpi S2 di luar negeri. Oke. Gimana nih? Apa sudah ada pandangan untuk kuliah di luar negeri semakin jelas, semakin terarah gitu? Mohon maaf, untuk ada ralat untuk pertanyaannya apabila ada waktu yang cukup nanti akan dijawab beberapa pertanyaan. Namun yang dipilih untuk pertanyaan terbaik itu tetap ada 3 pertanyaan. Oke, agar semakin memperkuat motivasi kita dengarkan penjelasan dari pemateri kedua yang tidak kalah hebatnya, yaitu Bu Lili Supriyanti, ST, MSc. Sebelum itu, saya akan membacakan sedikit CV dari beliau. Beliau lahir di Blitar pada 11 April 1984. Mengenyam pendidikan S1 di Institut Teknologi 10 November, jurusan Teknik Kimia, dan melanjutkan S2 di National Taiwan University of Science
and Technology jurusan Chemical Engineering. Pengalaman beliau cukup banyak. Pengalaman kerja, pernah bekerja di PT Daya Satya Abrasive Quality Assurance pada tahun 2008, Research Assistant Polymer Colloid Laboratory National Taiwan University of Science and Technology pada tahun 2010 hingga tahun 2011, Research Assistant Thin Film Laboratory National Taiwan University of Science and Technology pada tahun 2012 hingga 2014, dan saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Teknik Kimia UPN Veteran Jawa Timur dari tahun 2017 hingga sekarang. Baik, untuk Bu Lili STMST, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa terdengar, Mbak? Iya, sudah. Iya, terdengar, Bu. Saya izin untuk share screen dulu ya. Iya. Bentar. Slide saya terlihat? Iya, terlihat, Bu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, puji syukur alhamdulillah ya, pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam acara seminar motivasi. Pada siang hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar karena sudah dijelaskan banyak hal oleh Kak Fikri. Ya, Kak Fikri ini adik senior saya waktu di Taiwan ya. Jadi kalau kita berada di luar negeri itu teman ya, kita itu kalau kita karena kita jauh dari keluarga, maka ya kita teman itu sudah seperti saudara gitu. Jadi hubungan pertemanan itu menjadi begitu akrab. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit, saya slideshow dulu. Melanjutkan ya dari apa yang disampaikan sama Kak Fikri tadi terkait dengan peluang kerja, karena saya perempuan ya, mungkin saya dengan Fikri yang mau merantau kemana-mana. Ini kalau pulang aja gimana nih ya, kalau misalkan kita studi S2 nih, terus kalau nggak mau merantau ke Malaysia, nggak mau merantau ke Thailand, nggak mau merantau ke mana lagi, terus pulang aja, terus gimana nih? Masa ijazahnya nganggur gitu kan ya? Nah, kan sini saya yakin nanti akan sharing ya pengalaman. Saya tidak akan membahas banyak data, tetapi hanya berdasarkan pengalaman saya. Oke, baik. Ini sekilas biodata saya ya. Nanti mungkin beberapa di sini kalau ada mahasiswa saya, misalkan nanti ingin konsultasi terkait dengan studi di Taiwan, dapat menghubungi saya ya di luar forum ini tentunya. Karena tentu kita tidak akan cukup ya kalau bicara dari A sampai Z terkait dengan studi di Taiwan. Ya di sini saya sama Kak Fikri hanya memotivasi saja ya, memotivasi biar terutama mahasiswa UPN ya yang saya lihat ini mungkin memiliki rasa percaya diri mungkin yang mungkin kurang daripada mungkin dengan kalau dibanding dengan kampus lain. Nah, nanti bagaimana sebenarnya peluang kita ya dari mahasiswa ini UPN ini biar kita juga punya PD yang sama ya, punya PD untuk ketika kita bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Nah, sebenarnya yang saya alami ya ketika saya lulus S1, saya merasa kurang berkompeten begitu. Jadi kayaknya kok saya biasa-biasa aja gitu ya. Mungkin minder, saya bukan yang mahasiswa yang sangat berprestasi dengan IP yang tinggi ya. Saya termasuk yang biasa-biasa saja. Terus kemudian waktu itu banyak ya melamar kerja kok ditolak misalkan ya. Ini bukan misalkan ya, sebenarnya berdasarkan based on my own experience ya. Banyak melamar kerja, kemudian di sini saya juga merasa kurang percaya diri. Itu sebenarnya yang saya alami. Apakah mungkin sama dengan yang dialami adik-adik, saya kurang paham, tapi sebenarnya ini yang saya alami ketika saya dulu lulus dari ITS. Sempat bekerja, tapi kemudian saya merasa kok pekerjaannya kayaknya begini-begini saja kalau lulus S1 ya. Di pabrik itu monoton ya. Di industri itu saya pernah kerja di pabrik, di lab, di laboratorium ya, di pabrik Amplas. Itu saya di bagian quality assurance. Pekerjaan saya ngetes bahan. Setiap hari itu yang dilakukan. Ternyata kok bosan juga itu ya. Kalau kerjanya begini, enggak sulit, tapi bosan gitu. Jadi kemudian mulai terfikirlah saya untuk mencoba mencari peluang ya studi ke luar negeri. Nah,
karena balik lagi, karena saya kurang pede ya. Waktu itu pernah ngelamar di ADS beasiswa Australia, kemudian ditolak ya. Kemudian ya saya nggak yakin gitu dengan Eropa. Eropa itu udah jauh dari mimpi saya. Karena saya merasa saya biasa-biasa saja. Jadi saya menurunkan, artinya bahwa mimpi ke luar negeri tetap ada. Tetapi kadang-kadang kita harus realistis ya. Kita boleh punya mimpi, tapi kadang kita juga perlu realistis. Nah, dari situ saya mendengar banyak mencari informasi dan ternyata banyak juga ya di Taiwan juga membuka peluang beasiswa karena mereka juga waktu itu banyak yang datang ke ITS profesor-profesornya untuk mencari mahasiswa seperti itu. Tetapi saya lewat jalurnya tidak lewat wawancara langsung dengan profesor yang datang ke ITS, saya apply langsung ke kampus jadi lewat online gitu. Nah, di sini ya, melanjutkan S2 tadi ini hanya mengulang sedikit ya, dapat meningkatkan value. Karena tadi saya merasa kurang kompeten dengan lulusan S1 saya. Jadi, mungkin perlu untuk meningkatkan dari value sama intelektualitas. Dan S2 dapat memperluas peluang kerja ya, tadi karena memang ada peluang kerja tertentu yang hanya bisa di-apply oleh yang minimal lulusan S2. Misalkan dosen ya, dosen itu minimal S2, bahkan mungkin ke depan bisa jadi minimal S3. Jadi kalau lulus S1 saja untuk jadi dosen itu tidak mungkin. Maka kalau ingin jadi dosen, maka harus minimal melanjutkan S2 terlebih dahulu. Lalu dapat mengembangkan kemampuan riset ya dan analisa. Karena untuk S2 itu memang desainnya adalah dari riset. Kalau S1 itu kalau S1 itu desain pembelajarannya ya, kurikulumnya masih hal-hal yang praktis ya, masih hal-hal yang sifatnya bisa melakukan apa gitu. Tetapi kalau sudah S2 itu sudah analisa, daya analisanya yang ditingkatkan. Nah, kalau S3 nanti filosofi. Nah, itu karena kebetulan saya akademisi ya, jadi kita mendesain kurikulum itu kan ada yang untuk S1 berarti kemampuannya untuk apa, semacam itu. Lalu dapat menambah link ya, koneksi bersilaturahmi ya. Saya kenal Kak Fikri ini juga karena kan saya di Taiwan dan masih banyak lagi ya. Kalau misalkan mau nanti adik-adik Al-Muhandis mau ngadain lagi, saya punya Kak Fikri dan teman-temannya itu banyak sekali ya yang sudah kerja di Taiwan, kerja di mana lulus S2 kerja di Taiwan, lulus S2 kerja di Malaysia, lalu kerja di Singapura, itu banyak sekali ya teman-teman saya. Jadi nanti kalau mau pengen ngadain seminar lagi, jangan khawatir ya, saya punya stok pembicara banyak yang insya Allah bisa sharing sama kita. Oke, kemudian tadi sudah studi di Taiwan, maka mahal kira-kira? Tadi dari yang disampaikan Kak Fikri tadi, wah ini mau S2 nih, wah kayaknya mahal nih ya. Kemudian wah kayaknya sulit ya. Kan gambarannya gitu toh biasanya, kalau mau sekolah itu pasti yang terpikir, wah mahal nanti biayanya. S1 aja mahal ya. S1 aja UKT-nya misalkan 3 juta atau mungkin ada yang 5 juta. Apalagi kalau S2 berapa ini UKT-nya. Kemudian sulit nih yang pusing S1 aja udah pusing, apalagi kalau ada anak mahasiswa saya itu yang saya ajar termodinamika misalkan ya, aduh S1 aja udah pusing apalagi S2. Lalu ribet yang ngurusnya. Nah, ini mungkin pikiran-pikiran kita yang membuat mendemotivasi kita, yang membuat kita rasanya enggan untuk S2. Nah, bahwa ternyata kuliah S2 itu nggak mahal ya, karena ada beasiswa. Banyak sekali beasiswa, apalagi ke Taiwan. Ya di sini banyak sebenarnya, di luar Taiwan pun juga banyak. Tetapi saya merasa di Taiwan itu sangat banyak. Ya kalau misalkan di negara lain banyak, maka di Taiwan itu sangat banyak. Karena ada beasiswa pemerintah, yang dari pemerintah Taiwan ada beasiswa kampus. Beasiswa kampus itu hampir semua kampus di Taiwan membuka beasiswa untuk S2 ya, untuk S2 international student. Sehingga dengan beasiswa kampus itu kita tinggal nyari kampus yang ada jurusan kita bisa apply langsung ke kampusnya. Kemudian apakah sulit ya? Buktinya ada sekitar 10.000 mahasiswa Indonesia di Taiwan ya, 10.000 mahasiswa Indonesia yang ada di Taiwan. Ya. Ini juga ada yang mahasiswa S1, S2 ya, kebanyakan mungkin S2. Lalu ada juga mahasiswa yang sekolah bahasa. Jadi apakah kita katakan sulit kalau ada 10.000 yang ada di sana ya? Kalau cuma 100 orang mungkin kita bisa katakan sulit. 10.000 loh ya ini ya, 10.000 mahasiswa. Jadi di sana nggak usah khawatir ya. Kasarane kata teman saya, bahasa Jawa iso urip gitu kalau di Taiwan ya. Karena banyak sekali orang Indonesia di sana ya, apalagi di kampus saya yang UST itu tiap tahun itu mahasiswa Indonesianya bisa lebih dari 100 yang masuk. Satu kampus itu bisa lebih dari 100 yang masuk setiap tahun itu. Satu kampus saya saja.
Nah, itu kan banyak sekali. Jadi terus kemudian ribet ya, enggak sebenarnya, karena untuk apply ke Taiwan itu persyaratannya tadi disampaikan Kak Fikri mudah, TOEFL-nya juga enggak tinggi-tinggi banget, kemudian persyaratannya sedikit, bisa apply-nya online ya, seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh, ini kampus ya NTU yang tadi terbaik, ranking 70-an ya, 72 terbaik dunia. Kemudian ya ini kampus saya NTU ST. Kemudian ini kalau mau wisata sekaligus sekolah, kita kan kalau mau ke Pacet gitu ya, ke Pacet paling dekat kalau mau ke lihat gunung. Di sana bisa sekolah, nengok ke jendela, udah ada gunung gitu ya. Jadi kan asik ya, sekolahnya tuh bisa wisata tiap hari. Kita nggak perlu jauh-jauh pergi ke wisata. Bayangin aja kalau kita di UPN gitu, terus kita melihat jendela tuh luarnya view-nya Pacet gitu kan ya, atau luarnya view-nya Bromo gitu kan, mungkin betah kan. Nah, itu real ya, artinya ini real, ini kampus ya, ini bukan tempat wisata, ini adalah kampus CCU, Chinese Culture University di Taipei, yang Yangmingshan. Kemudian ini ya, ini juga ini kampus, ini adalah pintu, ini bukan pintu gerbang tempat wisata, ini adalah pintu gerbang masuk kampus, di mana kampusnya berada di tepi pantai. Ini adalah kampus di Sun Yat-sen University Kaohsiung. Ya, banyak juga kawan-kawan Indonesia yang ada di sana. Jadi kalau mau nih kita main tuh nggak perlu ke Kenjeran ya. Jadi kita ke kampus itu sudah sama dengan wisata ya. Kalau di sana, kalau di Sun Yat-sen ini, jadi menyenangkan. Nah, kalau misalkan bisa saya katakan menyenangkan. Oke, ini sekilas tentang life student ya di Taiwan. Oke, 2 menit insya Allah selesai. Jadi kalau kita datang biasanya nanti disambut sama teman-teman yang sudah senior-senior. Kita ada namanya penyambutan mahasiswa baru ya, khusus orang Indonesia. Nanti kita disambut, diberi arahan gimana nanti untuk sekolah. Jadi kita insya Allah, kalau mungkin zaman saya dulu itu masih sedikit ya, saya S2 tahun 2009 itu masih sedikit, tapi semakin kesini semakin banyak, sehingga kalaupun kita sampai sana itu pasti dibantu sama senior-senior ya. Kemudian ini ya, di sana kita bisa menjalin persahabatan dengan teman dari berbagai negara ya. Ini kebetulan teman satu lab ya, teman satu laboratorium saya, karena di sana riset kan per base lab ya. Kemudian kalau yang bawah ini adalah klub ya, ini adalah English Club, saya ikut satu klub ya, semacam UKM kalau di UPN ya, tapi semacam UKM bahasa Inggris seperti itu. Nah ini kemudian ya kita harus cari lingkungan yang baik ya, seperti dikatakan Kak Fikri tadi, di sana kita juga punya kegiatan pengajian gitu ya, karena kita jauh dari rumah ya, dan di sana sangat bebas, maka kita perlu memilih circle yang baik ya, kita pilih lingkungan pertemanan yang baik. Di sana kita juga bisa nyate ya, karena di sana kan daging nggak susah mencari daging yang halal, jarang makan daging ya, biasanya kita makan vegetarian. Maka kalau ada ini acara Idul Adha nih, kita makan bareng nih, nyate-nyate bareng. Nah ini bahagia sekali ya. Oke, ini ya traveling time di sana, jalan-jalan, bisa jalan-jalan gratis ya. Di sana gowes itu bukan tren, tapi memang ya biasanya gitu ya. Bukan karena memang di sana sudah menjadi lifestyle naik sepeda kemana-mana itu, kecuali kalau jauh. Nah, setelah jalan-jalan tiba-tiba kita udah lulus aja gitu ya. Jadi graduation ini kalau master ya, master itu relatif mudah, 2 tahun selesai dan 2 tahun tidak lama. Kalau kita merasa 2 tahun itu tidak lama, karena di sana kehidupan kita itu sangat sehari-harinya itu menyenangkan gitu. Maksudnya sekolah, kita juga fasilitasnya juga menyenangkan dengan teman-teman, setiap hari kita belajar ya. Terus kemudian tetapi juga kita punya waktu untuk kita jalan-jalan. Nah, gitu. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi karena saya perempuan ya, mungkin saya tidak terlalu berambisi mungkin untuk bekerja menjadi wanita karir banget gitu ya. Nah, ketika saya pulang ternyata ijazah saya juga kepake banget ya. Waktu saya pulang dari Taiwan itu bulan Juni, karena saya sempat kerja juga di Taiwan. Itu saya tidak sampai sebulan, itu saya pas UPN buka lowongan, sudah saya kerja gitu, langsung pas buka lowongan mengikuti tesnya dan alhamdulillah rezeki gitu diterima. Tapi sebelum itu ya, saya juga sudah kontak sama teman yang menjadi rektor di salah satu perguruan tinggi swasta, karena dulu beliau sekolah di Taiwan. Itu beliau udah, oh ya Mbak Lili, pokoknya nanti kalau pulang bisa masuk kampus saya. Tadi kan silaturahmi tadi kan yang, tapi ternyata karena saya sudah diterima di UPN, jadi saya tidak jadi di tempat
kampus ITAT ya. Waktu itu rektornya ada teman saya. Beliau waktu studi di gitu. Nah, ini peluang demisi menjadi sangat besar karena di sini ada lebih dari di Indonesia itu ada lebih dari 3.000 ya kampus ya perguruan tinggi swasta PTS. Kemudian yang berlatar agama kayak UIN ya, macam UIN itu ada lebih dari 1.000. Lalu di bawah lembaga perguruan tinggi kementerian ya itu ini, dan juga ada perguruan ini datanya kurang ya, dan juga ada perguruan tinggi negeri ya kurang lebih sekitar ratusan ya, lebih dari 100 perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah di sini ya sekitar 4.500 universitas ya, dan dengan kalau kita kebalikannya Taiwan, kalau Taiwan penduduknya demografinya mengecil, tapi kalau Indonesia demografinya membesar. Kita dapat yang namanya bonus demografi ya. Jadi penduduk itu Indonesia saat ini kaya banyak sekali pemuda, anak muda itu banyak sekali. Nah di sini dan kemampuan semakin lama kemampuan serta pemahaman orang itu pada ingin sekolah, sehingga peluang untuk dibuka kampus-kampus baru di Indonesia semakin besar. Long dosen itu juga makin. Nah, tapi syaratnya tadi kan ya, untuk dosen syarat adalah S2. Jadi, terutama di kampus UPN aja kan sekarang mau buka prodi baru. Maka di sini kan peluang untuk jadi dosen di kampus kita sendiri, itu aja insya Allah ke depan juga masih besar peluangnya. Oke, mungkin saya rasa ya untuk yang bisa saya sampaikan. Mungkin selebihnya kita bisa nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab aja ya. Baik, terima kasih untuk Bu Lili. Semangatnya sangat menarik dan begitu jelas sekali. Jadi Bu Lili sudah menjelaskan perihal pengalaman pribadinya kuliah di luar negeri. Jangan pernah pikir kalau kuliah di luar itu, khususnya di Taiwan, itu susah, padahal tidak, mahal maksudnya, padahal tidak, karena ada beasiswa. Lalu sulit, tidak, karena terbukti studi S2 di Taiwan sekitar mahasiswa di Indonesia itu 10.000 mahasiswa yang berkuliah di Taiwan. Lalu ribet, padahal tidak simpel dan terkesan juga TOEFL-nya masuk di Taiwan itu tidak terlalu tinggi. Baik, sekarang saya buka sesi pertanyaan untuk teman-teman semuanya. Bisa menulis pertanyaannya di kolom chat yang sudah tersedia. Dan ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Akan saya bacakan. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Ilham Sultoni, asal Surabaya. Ini mungkin pertanyaannya untuk Kak Fikri Ismail. Kesulitan apa yang mungkin dihadapi sewaktu kuliah di luar negeri? Baik, ini untuk sesi pertanyaannya biar lebih jelas, saya bacakan pertanyaan lalu dijawab. Nanti saya bacakan pertanyaan lagi, nanti dijawab. Seperti itu nggih, Bu, Kak. Oke. Baik, untuk Kak Fikri mungkin bisa dijawab. Oke. Tadi pertanyaannya kalau apa tadi ini ya? Kesulitan apa yang saya temui ketika kesulitan apa yang mungkin dihadapi sewaktu kuliah di luar negeri? Oke, ya. Kesulitan yang pasti pertama adalah culture shock, itu bener banget terasa gitu. Di Indonesia kita dengar orang, mungkin kalau di Surabaya orang Surabayaan, ya kan. Di Jakarta kita banyak orang ngomong Betawi, di sana orang semua ngomong bahasa Mandarin. Kemudian yang paling pertama yang bikin saya shock adalah tulisan di sana itu adalah tulisan semua bahasa Mandarin. Jadi kalau misalkan kalian ke sana, kalian kalau masuk ke kotanya, kalau di dalam airport mungkin masih banyak bahasa Inggris. Kalau kita masuk ke dalam kota, itu toko-toko semua most of the time kalian akan menemukan mereka pakai bahasa Mandarin. Jadi itu akan membuat kalian tidak bisa membacanya gitu kan. Bahkan bis juga lebih sering pakai bahasa Mandarin. Kemudian kalau belajar, pertama memang culture belajar di sana beda ya. Saya merasakan sendiri di sana sangat kompetitif.
di kelas saya waktu itu untuk mendapatkan beasiswa saya bersaing dengan teman-teman dari US, dari Jerman, dari Amerika Latin gitu kan, negara seperti El Salvador seperti itu. Jadi kompetitif yang membuat kita pertama kali kaget gitu. Oh, ternyata di luar negeri standar itu tidak kita bisa samakan dengan standar di Indonesia gitu. Jadi di pertama kali saya kuliah di sini memang itu yang membuat saya merasakan perbedaan gitu. Bahkan saya sempat juga merasa homesick ya. Saya merasa rindu akan rumah gitu karena pertama kali merantau di luar negeri gitu kan. Dan juga tidak banyak teman, dan juga di sana kan aktivitas juga pakai bahasa Mandarin atau Inggris. Jadi itu yang banyak perbedaan. Gitu. Mungkin lebih ke kompetitif sih. Di sana lebih kompetitif dibanding di Indonesia. Gitu aja Mbak Intan. Yang mau Halo? Halo? Sepertinya Mbak Intan sinyalnya ini kayaknya lemah kayaknya. Ya, mungkin koneksi dari moderator sedang terganggu. Mungkin saya gantikan ya. Saya bacakan Pak Fikri mengenai pertanyaan kedua, yaitu yang dari Permata Nur Surabaya Tekim. Bu Lili, mohon bertanya, bagi perempuan selepas lulus sarjana lebih baik lanjut bekerja dulu menggunakan ijazah S1 atau langsung lanjut S1 di S2 ya, nggih? Bu, terima kasih. Ini langsung dijawab atau gimana? Ya Bu, langsung dijawab saja. Oke, langsung aja ya. Itu pilihan Mbak, jadi tidak ada masalah. Kalau misalkan memang sudah punya planning, misalkan saya ingin menjadi dosen, berarti kan harus S2. Maka dari S1 sebaiknya tidak perlu buang waktu, langsung saja setelah S1 apply S2 seperti itu. Atau misalkan memang ingin bekerja dulu misalkan ya juga tidak ada masalah gitu. Jadi sebenarnya pilihan dari kita saja. Cuma memang sekarang banyak dari anak-anak yang selepas S1 itu langsung studi S2. Itu banyak sekali. Kalau dulu saya sempat bekerja memang, tapi banyak juga yang langsung dari S1 ke S2. Tidak ada masalah kalau lebih sudah terplanning nanti memang pengen untuk jadi dosen, berarti memang sebaiknya setelah S1 segera. Cuma bisa jadi kan, ini soalnya masih karena butuh bahasa Inggrisnya belum lancar misalkan, maka bekerja dulu sembari mempelajari bahasa Inggris atau sembari menyiapkan TOEFL, itu bisa. Jadi tergantung kepada kesiapan masing-masing personnya ya, seperti itu. Intan bisa lanjut. Oh ya, mohon maaf karena tadi ada kesalahan jaringan. Dan untuk panitia bisa mohon kirim ulang pertanyaannya karena di kolom chat Zoom hilang juga. Saya bantu untuk bacakan aja ya. Jadi ada pertanyaan dari Aspilia Nova Sudarjo. Izin bertanya, apakah di Taiwan khususnya di jurusan teknik, kalau dibandingkan dengan di Indonesia, terlalu jauh hal yang dipelajari? Lalu bagaimana cara kita mulai dari sekarang untuk bisa menyeimbangkan kemampuan pembelajaran di sana, sedangkan saya belum mengetahui secara jelas perkembangan di sana. Terima kasih. Baik, berarti mungkin ini saya jawab ya, karena kebetulan saya juga dosen. Maka itulah ya, saya sebagai dosen, saya memberikan referensi itu buku teks yang memang itu referensinya digunakan secara di dunia, artinya bukan hanya di Indonesia saja. Saya kalau textbook berarti yang memang textbook asli. Jadi saya nggak memberikan kayak diktat kuliah seperti itu. Mengapa? Agar anak-anak juga terbiasa dengan referensi dari luar negeri, membaca buku-buku dari yang berbahasa Inggris atau sumber primer ya istilahnya, sumber belajar primer. Jadi sebenarnya tidak jauh ya kalau kita misalkan teknik, karena referensi kita
yang kalau misalkan belajar mata kuliah saya misalkan termodinamika, yang kita pelajari di kampus, kalau saya dulu di kampus ITS itu ya sama dengan ketika S2 di Taiwan, itu sama, materinya juga sama seperti itu. Jadi tidak jauh berbeda, karena kampus-kampus kita insya Allah ya di UPN kita juga senantiasa kurikulum itu juga tidak asal ya, artinya kita juga mata kuliah yang diajarkan itu insya Allah itu sudah menggunakan referensi yang cukup baik. Kita kurikulumnya udah kita desain untuk cukup baik, dan insya Allah tidak ketinggalan dengan kalau misalkan nanti dari sini ke luar itu kita insya Allah tidak jauh tertinggal seperti itu. Baik, terima kasih untuk Bu Lilik atas jawabannya. Ini saya akan bacakan untuk pertanyaan terakhir dari Aflaha Asri Universitas Lampung. Apakah saat kakak berada di Taiwan mengalami culture shock? Jika iya, bagaimana cara kakak untuk mengatasi masalah tersebut? Dan bagaimana kakak mengisi waktu untuk tetap produktif dan berprestasi meski di negara orang lain? Terima kasih. Mungkin ini pertanyaannya ditujukan untuk Kak Fikri. Oke, culture shock ya. Culture shock itu biasa ya. Kalau di environment yang baru, lingkungan yang baru, kita dapat teman baru, itu pasti biasa. Tapi caranya dulu saya ketika culture shock, saya coba berkumpul dengan teman-teman Indonesia. Kebetulan di kampus saya itu ada PPI namanya, Perhimpunan Pelajar Indonesia. Kami biasa berkumpul. Kalau misalkan ada acara, saya usahakan pasti datang. Kemudian juga cari makanan-makanan Indonesia gitu. Saya sering dulu, kemudian Mbak Lili dulu juga pernah ini di satu tempat masakan Indonesia, dia juga bantu juga di sana. Saya agak lebih juga sering berkunjung ke sana untuk makan makanan Indonesia. Jadi salah satunya untuk mengobati culture shock kita, pertama berkumpul dengan orang satu negara, apalagi satu daerah gitu kan. Di sana juga banyak orang Surabaya gitu kan. Terus juga cari makanan-makanan Indonesia. Jadi saya setiap 1 minggu sekali pergi makan pecel lele atau pecel ayam gitu kan. Jadi ini sedikit banyak mengobati. Tapi lama-kelamaan memang akan terbiasa gitu. Mungkin 1-2 bulan kita merasa nggak betah gitu kan, pengen pulang. Tapi setelah itu kita akan terbiasa, dan bahkan beberapa teman saya yang bilang kenapa emang ternyata lebih nyaman di sana ya dibanding di negara kita sendiri gitu. Jadi kita akan merasa terbiasa ketika kita sudah tinggal di sana lama gitu. Terus apalagi tadi pertanyaannya Mbak? Tetap produktif ya? Halo? Betul ya, tetap produktif ya? Ya, Kak Fikri ya. Oh, kalau gitu. kita nggak produktif, dipulangkan sama profesor ya Kak Fikri ya. Iya, ya jadi memang gini ya, kalau di departemen saya dulu di MBA, dia ada batasan nilai untuk melanjutkan beasiswa kita. Jadi scholarship kita itu akan di-continue, akan lanjutkan ketika kita memenuhi nilai tertentu. Dan untuk memenuhi nilai tertentu, tentu kita harus produktif, tentu kita harus belajar gitu. Jadi kita mau nggak mau, kita suka nggak suka, kita dalam keadaan apapun kita harus bisa meraih nilai itu. Itu yang memaksa kita untuk produktif. Sebenarnya kita nggak mau produktif, tapi karena dipaksa, kalau kita nggak melakukan itu, kita akan pulang tanpa membawa gelar apa-apa. Scholarship kita dicopot, di-revoke. Maka itu yang membuat kita merasa terpaksa untuk melakukan itu. Dan akhirnya kita menjadi terbiasa. Gitu. Jadi selain itu juga berorganisasi penting di sana. Karena kita tidak mungkin cuma kuliah aja gitu. Kita butuh ada namanya konsentrasi lain ketika weekend atau ketika kita tidak kuliah. Kita coba mencari teman baru atau kegiatan baru untuk mendistract pikiran kita. Jadi hidup kita nggak cuma untuk kuliah aja di sana, untuk berorganisasi juga. Makanya saya juga gabung ke PPI, gabung Formit juga. Jadi banyak hal yang saya bisa menjadi produktif, tidak hanya di kampus tapi juga di luar kampus. Ini tuh Mbak. Iya, baik. Oke, terima kasih Kak Fai. Iya, ada pertanyaan dari Mbak Febriana.
Mungkin apakah bisa dijawab? Saya jawab sebentar gitu sebelum diakhiri. Di chat. Iya, iya Halo. Iya, Bu. halo. Iya, Bu Lilo. Silakan, Bu. Ini untuk Ya, maksudnya kan nanggung, maksudnya tadi kan ada bertanya kelewat untuk dibacakan. Apakah mungkin bisa tak jawab sebentar gitu sebelum kita tutup untuk acaranya? Oh iya Bu ya, iya silakan. Oke, tadi kan Mbak Febriana nih nanyain ya terkait dengan mungkin tadi kayaknya ke atas ketutup ya, nanyain terkait dengan beasiswa profesor. Oke, sebenarnya beasiswa itu bukan dari profesor ya, dari kampus. Profesor itu biasanya hanya memberikan LOA, misalkan nih kita udah punya koneksi dengan profesor di salah satu kampus, kita komunikasi agar kita nanti di-hire jadi anak bimbingannya, seperti itu. Nanti kalau ada profesor yang suka misalnya sama kita dan setuju kita jadi anak bimbingannya, nanti kita akan direkomendasikan. Nah, perkaranya nanti kita tetap apply-nya tetap melalui prosedurnya, tetapi beserta dengan surat rekomendasi dari profesor tadi, dan itu bisa dipastikan hampir 100% kita diterima kalau kita sudah mendapatkan surat rekomendasi dari profesor di kampus tersebut. Nah, terkait dengan riset, memang ada baiknya sebelum kita apply, itu kita nanti minat kita apa ya, seperti itu. Tidak apa-apa kok, tidak harus sama persis. Kalau apalagi untuk S2, kalau S3 memang berbeda, tapi kalau S2, kita nanti minatnya apa, misalkan untuk ini dari jurusan apa, misalkan dari jurusan teknik kimia, misalkan saya nanti ingin riset terkait dengan biodiesel misalkan, atau terkait dengan proses, berarti coba kita cari kampus yang ada teknik kimianya, kita cari nih, ada nggak ya profesor yang bidangnya itu sesuai yang kita sukai. Kalau kita random pun juga nggak apa-apa. Dulu saya dapat profesor setelah saya di Taiwan, jadi saya random, jadi saya apply itu tanpa memikirkan nanti saya akan riset apa. Bisa dibilang kayak kurang terplanning gitu lah ya sebenarnya saya waktu S2. Tapi setelah di Taiwan, saya konsultasi dengan teman-teman. Tadi kan di sana sudah banyak ya senior-senior kita, konsultasi profesor yang enak mana ya, misalkan gitu ya, kayak itu. Profesor yang misalkan enak dan kita merasa bahwa kita insya Allah kita senang dengan riset yang dilakukan. Itu baru kita langsung menghadap untuk kita melamar untuk jadi bimbingannya. Biasanya seperti itu kalau di Taiwan. Oke, semoga bisa menjawab ya. Jadi mungkin di sini ya, saya kan di sini saja, maksudnya saya kan di UPN saja. Misalkan memang informasi dari yang kita sampaikan hari ini belum cukup menjawab, mungkin nanti tetap bisa mengontak saya gitu ya Mbak ya. Saya insya Allah bisa dikontak terkait, misalkan tanya terkait dengan beasiswa ke Taiwan, mau konsultasi apa yang dipersiapkan dan lain-lainnya, insya Allah saya bersedia untuk membantu. Ya, saya sangat berharap yang ada di grup ini ya teman anak UPN, yang terutama di grup ini semuanya nanti dapat punya kesempatan untuk melanjutkan S2 ya di luar negeri ya, di negara manapun seperti itu. Ya, baik. Terima kasih untuk Bu Lili dan Kak Fikri untuk jawaban dari pertanyaannya. Alhamdulillah sangat antusias sekali ya ini Bu, Kak. Saya lihat banyak sekali yang bertanya. Dan nanti untuk teman-teman, kalau ingin bertanya lagi, bisa dikirimkan pertanyaannya di panitia. Mungkin nanti bisa dari pihak panitia akan dijembatani untuk diberikan ke pematerinya. Oke. Alhamdulillah rangkaian seminar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang begitu luar biasa dari dua narasumber kita yang luar biasa. Dari pembahasan mengenai alasan mengapa kuliah di Taiwan, jenis-jenis beasiswa, motivasi, peluang kerja, hingga prospek kerja sebagai seorang akademisi. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita yang luar biasa bermanfaat dan membuat kita semua semakin yakin dan memiliki motivasi yang tinggi untuk mencapai mimpi kuliah di luar negeri dan tentunya berkontribusi untuk negeri. Untuk teman-teman semuanya, saya ingatkan bahwa kolom untuk daftar hadir, link untuk daftar hadir
sudah di-share di kolom chat, bisa diisi sekarang. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada kedua narasumber kita. Kuliahan di luar negeri itu seperti apa sih? Dan tentunya terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah bergabung. Kepada audiens yang sudah menyimak dan bertanya, selama acara berlangsung, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk pertanyaan terbaik nanti akan diumumkan di grup. Oke. Dan tak lupa saya sampaikan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah menyiapkan acara dengan sedemikian rupa pada siang hari ini sehingga bisa berjalan dengan baik dan penuh antusias yang positif. Dan terakhir, sebagai penutup, saya mengambil cuplikan dari salah satu pembahasan dari narasumber kita, yaitu hal apa saja yang perlu dilakukan ketika ingin bermimpi kuliah di luar negeri. Yang pertama, mulai bermimpi dulu. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Yang ketiga, cari pertemanan yang satu visi. Nah, ini lingkungan pertemanan kita juga cukup mempengaruhi bagaimana kita ke depannya. Dan yang keempat, tingkatkan kapasitas diri. Dan yang kelima, tentunya buat target. Itu adalah salah satu cuplikan yang dibahas oleh Kak Fikri Ismail. Saya selaku pembawa acara dan moderator menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak. Saya Junlev ya. Ya, terima kasih Bu Lili. Terima kasih Kak Ismail. Terima kasih Mbak. Saya juga ya. Iya, Terima kasih Mbak Lili. Yuk, Terima kasih Mbak Intan. Sehat-sehat Ya, ya semuanya ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya live dulu ya. Ya. Terima kasih Bu Lili.